Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rifki Fauzan, kelas PTE 01 2018. Pada pembahasan pokok kita pada kali ini, kita akan membahas tentang filter, komutasi, dan pengaman. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu filter. Apa itu filter? Filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Untuk merancang rangkaian filter, dapat digunakan komponen pasif RLC dan komponen aktif atau transistor. Dengan demikian, filter dapat dikelompokkan menjadi filter pasif dan filter aktif. Pada makalah ini hanya dibahas mengenai filter pasif saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis rangkaian filter. Yang pertama, filter lolos rendah atau low pass filter. Tapis pelewat rendah atau tapis lolos rendah digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Sinyal dapat berupa sinyal listrik seperti perubahan tegangan maupun data-data digital seperti citra dan suara. Filter lolos tinggi atau high pass filter. High pass filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi, tetapi mengurangi amplitude frekuensi lebih rendah daripada frekuensi cut off. Yang ketiga, filter lolos rentang atau band pass filter. Sebuah band pass filter merupakan perangkat melewati frekuensi dalam kisaran tertentu dan menolak frekuensi di luar kisaran tersebut. Contoh dari analog electric band pass filter adalah sirkuit RLC, resistor, induktor, kapasitor sirkuit. Yang keempat, band stop filter. Dalam pemrosesan sinyal, filter band stop atau band penolakan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rangkaian komutasi. Baik, selanjutnya adapun rangkaian komutasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian komutasi alami dan rangkaian komutasi paksa. Rangkaian komutasi alami hanya diterapkan pada sumber listrik arus bolak-balik, sedangkan rangkaian komutasi paksa hanya diterapkan pada sumber arus yang searah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaman. Apa itu pengaman listrik? Pengaman listrik adalah alat yang digunakan untuk mengamankan rangkaian listrik akibat panas oleh arus berlebih ataupun hubung pendek yang terjadi pada sistem listrik atau rangkaian lain. Pengaman listrik digunakan untuk mengamankan rangkaian listrik dari kerusakan akibat panas yang timbul oleh adanya arus lebih ataupun akibat dari hubung pendek dari sistem listrik tersebut ataupun dari rangkaian yang lain. Adapun fungsi dari pengaman listrik, yaitu pertama, mencegah kerusakan pada peralatan sistem tenaga listrik. Yang kedua, mengurangi kerusakan peralatan pada sistem tenaga listrik. Yang ketiga, mempersempit daerah yang terganggu sehingga tidak lebih luas. 4. Memberi pelayanan dengan keandalan dan mutu tinggi pada konsumen. Yang kelima, mengamankan manusia dari bahaya tenaga listrik.
Selanjutnya, adapun macam-macam pengaman listrik. Yang pertama, MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB adalah alat pengaman arus listrik dari beban lebih dan hubung singkat. Ada dua komponen penting pada MCB, yaitu termis sebagai bahan pengaman dari beban lebih dan relay elektromagnetik sebagai pengaman dari hubung singkat. Yang kedua, MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. MCCB memiliki fungsi yang sama dengan MCB karena dapat mengamankan arus listrik dari beban lebih ataupun hubung singkat. Yang membedakan MCCB dan MCB adalah mempunyai kemampuan pemutusan arus yang dapat diatur sesuai dengan batas beban yang diinginkan. MCCB juga dikhususkan untuk rangkaian berbasis 3 faz seperti pada PHB dan sistem kontrol motor listrik 3 faz. Yang ketiga, ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. ELCB adalah alat pengaman arus listrik bila terjadi kebocoran pada arus listrik atau tegangan pada sebuah rangkaian instalasi listrik. Maksud dari kebocoran arus adalah arus yang keluar, bukan pada beban yang diharuskan. Misalnya arus yang masuk pada manusia atau manusia yang tersengat listrik. Dengan kata lain, ELCB digunakan sebagai pengaman manusia dari tegangan sentuh dan arus listrik yang bocor. Yang keempat, ACB atau Air Circuit Breaker. ACB merupakan alat pengaman listrik yang dapat mengamankan aliran listrik dengan pemadam busur api berupa udara. Udara pada tekanan atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching ataupun gangguan seperti hubung singkat. Yang kelima, yaitu OCB, Oil Circuit Breaker. OCB adalah alat pengaman listrik yang berguna untuk pengamanan dari percikan api yang timbul akibat gangguan. OCB bekerja ketika ada busur api terjadi, maka minyak pada OCB berubah menjadi uap minyak dan busur api akan dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak tersebut. Yang keenam, VCB, Vacuum Circuit Breaker. VCB adalah pengamanan listrik yang berfungsi sebagai pengaman busur api. Perbedaan dari OCB dan ACB adalah pada VCB terdapat ruang hampa udara untuk mengamankan busur api pada saat terbuka, sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi. Yang ketujuh, SF6CB atau Sulfur Hexafluoride Circuit Breaker. Sama halnya dengan ACB, OCB, dan VCB. SF6CB adalah pengaman arus listrik dari busur api, dan yang membedakan adalah pemutus arus pada rangkaian dilakukan menggunakan gas sulfur hexafluorida. Gas tersebut merupakan gas yang berat dan mempunyai sifat dielektrik dan
mempunyai sifat memadamkan busur api yang baik. Yang kedelapan, sekring atau fuse. Hampir sama dengan MCB, sekring digunakan untuk mengamankan arus listrik, hubung singkat, atau beban lebih. Sekring biasa digunakan pada instalasi rumah sederhana. Juga terdapat peralatan rumah tangga listrik, seperti dispenser dan rice cooker. Penggunaan sekring pada zaman sekarang sudah sangat jarang, karena pemakaian sekring ini hanya bisa digunakan sekali. Dengan kata lain, ketika fuse sekring terputus karena gangguan, maka alat ini tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kesembilan ada TOR atau Thermal Overload Relay. TOR adalah sebuah alat elektronik untuk mengamankan beban lebih atau overload berdasarkan suhu thermal yang mempunyai relay untuk memutuskan sebuah rangkaian kontrol seperti direct online dan start delta. Untuk mengoperasikannya biasanya hanya menggunakan push button. TOR bekerja saat suhu dalam TOR tersebut terpenuhi. Jadi TOR ini terdapat sebuah settingan beberapa maksimum ampere untuk melakukan trip jika ampere tersebut sudah terpenuhi. Di dalam TOR tersebut ada sebuah bimetal elemen yang menjadi panas saat ampere beban sudah melebihi ampere settingan. Yang ke-10 yaitu termostat. Termostat adalah suatu piranti pengatur suhu yang bekerja secara otomatis berdasarkan umpan balik. Istilah termostat pertama kali digunakan oleh Andrew Urey pada tahun 1830 untuk menyebut suatu elemen tanggap panas yang terbuat dari batangan baja dan zinc yang dikeling. Pada sistem umpan balik yang menggunakan termostat, tinggi atau rendahnya suhu yang diatur dibandingkan dengan suatu acuan. Apabila suhu yang diindra tidak tepat sama dengan suhu acuan, elemen pengindra pada termostat akan bekerja dan kemudian mengirim isyarat. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.